Halo guys, balik lagi di channel Oke Geprek Mainan aka Halimsan. Dan kali ini gue bakal lanjut review Gundam ya. Jadi ini judulnya Kamaitachi Painted Figure Full Metal Frame Deep Fear from Your Heart. Kamaitachi itu kalau nggak salah artinya Devil in Heart ya. Jadi ini Valentine Toys buatan made in China. Ini tampilan boxnya ya. Ini tuh metal build, tapi ini third company, jadi dia nggak bisa kasih nama asli ya. Dan kita bakal langsung lihat aja tampilan box dalamnya ya. Jadi ini hanya untuk packaging luar ya, box coklatnya. Kita langsung lihat aja ya tampilan box dalamnya. Dan ini adalah tampilan box dalamnya ya. Ini tuh Gundam Destiny aslinya ya. Desainnya Gundam Destiny tapi diperpadukan dengan Gundam Barbatos. Jadi itu judulnya itu Destiny X Barbatos. Jadilah seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini Destiny-nya ini nggak murni kayak Gundam Destiny ya. Tanduknya ini ngambil dari tanduk Barbatos. Nah, ini tanduknya Barbatos. Sisanya ini masih Gundam Destiny dan ada buntutnya, ini buntutnya si Barbatos ya. Tapi sebagian besar nih Gundam Destiny kayak sayap, pundaknya, dan kakinya ini masih mirip kayak Destiny ya. Cuma yang membedakan dia nggak ada di samping sini ya. Kalau Destiny kan biasanya di samping ini ada ininya ya, penutup roknya ya. Nah ini bedanya di situ ya. Dan kakinya agak sedikit mirip sama Gundam Barbatos. Dan aksesorisnya ini kalian bisa lihat dapat sayap seperti Destiny, sayap iblis ya. Kalau Freedom itu kayak sayap malaikat, dan ini seperti sayap iblis ya. Nah ini penampilannya untuk box dalamnya. Dan kemudian dari belakang tampilan boxnya ini ada bisa pasang 4 sayap ya. Bedanya dengan Gundam Destiny kan 2 sayap, ini bisa 4 sayap. Dan ini senjatanya ekornya bisa dicambuk ya. Dan di sini si Gundamnya ya. Dan yang saya mau kasih tahu, ini tuh metal build, jadi nggak perlu dirakit sama seperti buatan Potion Toys, tapi ukurannya 1/72 ya. Ini metal build, jadi udah langsung jadi dan langsung di paint, langsung dimainin, jadi langsung action figure. Langsung saja kita lihat tampilannya ya. Ini tampilan isinya ya. Jadi isinya ada cambuk, di sini ada buat ditaruh di armor, seperti di armor bahu seperti Gundam Destiny ya. Bumerangnya 2 dan dapat sayap, dan dapat Gundam Destiny X Barbatosnya ya. Nanti kita bakal lihat lebih detailnya. Terus untuk tampilan belakang kita akan bantu putar ya. Nah ini dapat stand base. Stand base nih tiangnya ini dapat buat belakang ya, buat taruh di belakang. Agak sedikit berbeda dengan Gundam Destiny ya untuk colokan di belakangnya. Ini dapat pelindung tangan. Terus dapat pedang, dapat bowgun, dapat pedang juga, dapat ini buat taruh senjata pedang dan taruh senjata bowgunnya. Ini dapat juga tombak ya, bener-bener sadis nih. Aksesorisnya banyak dan berat ya. Nanti kita bakal lihat lagi dapat aksesoris apa lagi ya. Bagi kalian yang beli set dengan LED-nya, kalian bakal dapat set tambahan ya. Nah ini LED, jadi ini dijual terpisah ya. Ini lampu LED tembak, jadi bisa digabung di stand base-nya. Jadi untuk mancarin sinar ya, dan sinarnya ini ada yang warna biru, merah, dan hijau ya. Tapi yang banyak masuk di Indonesia itu antara biru dan merah ya. Yang hijau nih jarang masuk ke Indonesia ya. Ini lampu tembaknya. Dan di sini dapat lampu tembaknya ya. Nanti tinggal dipasang baterai di sini dan dicolok ke sini ya, lampu ininya. Aksesorisnya kita dapat lampu tembak kalau kalian bisa set ya. Tapi ada juga yang cuma jual Destiny aja ya. Untuk yang beli Destiny-nya aja, selain box pertama tadi dapat tambahan wing effect ya. Jadi selain sayap dia juga dapat wing effect. Jadi sayapnya cuma 2. Yang lampu tembak itu dijual terpisah ya. Biasanya seset kalau beli yang 4 sayap. Dan ini aksesoris tambahannya, ini efek wing efeknya. Ini bahannya clear part dan keren banget. Nanti kita bakal lihat detail-detailnya ya. Kemudian kita masih ada satu tambahan lagi ya untuk yang sayap kedua ya. Dan ini adalah
kalau kalian beli yang set 4 sayap ya, jadi kalian dapat tambahan 2 sayap, sepasang sayap lagi atau 2 sayap. Jadi kalian total ada 4 ya, 4 sayap atau 2 pasang sayap ya. Jadi depan belakang. Nah, ini tambahannya. Dan ini memang hanya ada di si Viantana Toys sama Itachi ya. Di Destiny sendiri itu sayap cuma 2 ya. Ini dia inovasi sendiri ya. Jadi dia ciptain 2 sayap lagi. Dan ini tampilan untuk bonus ya, kalau kalian beli set tambahan ya. Jadi kalian dapat tambahan sayap lagi 2 ya, atau sepasang, dan tambahan wing effect lagi ya. Jadi bakal makin mantep banget sih. Kalau menurut saya ini nanti bakal cakep banget ya kalau dipasang 4 sayap dan plus lampu tembak. Nanti kita bakal lihat ya. Aksesoris dapetnya seperti ini ya. Untuk lampunya sendiri, yang lampu tembak, dia butuh 3 baterai yang ukuran AA3 ya. Jadi yang triple A3 yang agak kecil ya, bukan A2. Dia butuh 3. Dan dimasukkan aja ya, kita langsung coba tes. Sini sudah diisi baterai ya. Nah, di sini tuh ada pemutarnya ya, tombolnya nih yang ini. Nah, ini tuh dia bahannya elastis, jadi kalian bisa tekuk-tekuk. Jadi ada kawat penunjangnya. Nah, ini bisa dinyalain. Nah, ini lampu tembaknya ya. Nah, ini kalian bisa lihat warnanya biru ya. Dan ini bisa diatur cahayanya yang lewat yang ini ya, diputar-putar aja nih. Nah, ini kalian bisa lihat tembakannya lebih gede ya. Berarti cahaya lebih gede, dan ini bisa diredup sampai mati ya. Nah, tembakannya seperti ini ya. Lumayan kenceng ya lampunya ini. Nanti kita bakal coba di gelap ya. Ini studio kita matikan ya, dan kita tes lampunya ya. Nah, ini cahaya terang banget ya, mantap. Dan ini 2 ya, kiri kanan. Dan ini saya cuma tes 1 aja ya, sama aja ya. Warnanya biru, dan tapi ada juga yang warnanya hijau dan merah, tergantung yang disilang yang di mana ya, yang pas di lampu tembaknya. Dan kali ini kita bakal langsung review bagian Gundamnya ya. Kalian jangan kaget ya kenapa kepalanya bisa copot. Ini kepalanya masih copot karena ini ada buat pasang baterai ya di sini ya. Nah, kalian tinggal buka aja ini. Yang hitam-hitam nih. Ada hitam-hitam. Nah, ini tinggal dibuka aja klepnya. Jadi dia kayak semacam ada klep. Nah, kalian ini tinggal geser aja nih. Nah, ini tinggal taruh baterai ya. Kebetulan baterainya ini standarnya saya nggak punya ya, AG2. Saya hanya AG3, dan jadi nggak bisa support untuk lampu di mata ya. Jadi ini bisa buat nyalain lampu, dan switchnya di sebelah sini ya. Jadi biar sebelum masuk ke review robotnya, kita review kepalanya dulu ya. Dan ini cakep banget ya detailnya. Mungkin karena ada seperti Barbatos ya, jadi Destiny-nya nggak terlalu kelihatan ya. Untuk kepala emang lebih mirip Barbatos ya. Nah, ini biar bisa fokus. Ini bentuk kepalanya ya. Kepalanya, tanduknya memang lebih mirip Barbatos ya, bukan Destiny. Dan dia ada fitur di sini, selain lampu di mata dan di sini di jidat ya, ini mulutnya bisa dibuka ya. Nah, ini salah satu kelebihannya, mulutnya bisa menganga ya. Jadi lebih ke Evangelion ya jadinya. Kalau menurut saya sih ini ada unsur-unsur Evangelion ya, karena mulutnya bisa kebuka ya. Karena Gundam jarang banget mulutnya bisa kebuka. Nah, ini bisa dinongak ke atas, dan ini kita bisa buka lebih lebar ya si mulutnya ini. Mulutnya bisa menganga ya, seakan-akan dia lagi ngamuk. Nah, ini fokusnya nih. Nah, tanduk ambil belakang. Ini bagian kepala ya. Kita lanjut ke bagian full satu robot. Untuk pasangnya di sini dia ada slotnya, jadi tinggal ngepasin aja. Dan di sini juga ada slot kecil ya. Nah, ini kotak, tinggal ngepasin yang slot kotak di depan ini ya, yang di belakang warna merah ini ada slotnya ya.
Dan ini adalah Destiny X Barbatos, keluaran Fiantine Toys, aka Devil in Heart Kamaitachi ya. Ini detailnya mantep banget dan juara banget ya. Ini bener-bener berat ini ya. Ini bener-bener berasa banget besi-besinya ya. Dan bener-bener mantep ya. Dari segi metal build ini gede banget ya. Jadi ini hampir seukuran PG, tapi lebih kecil sedikit ya dibanding PG ya. Tapi dia jelas lebih tinggi dibanding MG. Nanti kita bakal lihat detail-detail dari si Fiantine Toys ini ya. Detailnya juara ya. Kita bisa lihat di dadanya ini bener-bener keren banget. Cat dan scrapnya ini bagus banget ya, dan ada decol ya. Kalian bisa lihat Kamaitachi Devil in the Heart juga sama. Ini mulutnya ya, dan sini ada logo apa ini, tulisan Chinese. Badannya lebih ramping ya. Dan ini armornya bisa digoyang-goyangin juga sama. Nah, ini roknya dan kakinya kalian bisa lihat ini bahannya benar-benar metal ya. Ini benar diecast, benar-benar metal alloy. Ini juga metal alloy ini. Benar cakep ya tampilannya. Dan kita lihat di tampak belakang ya. Samping aja ini ada detail-detailnya ya. Mantap banget, juara ini detailnya ini. Benar-benar juara ya detailnya ini. Cakep banget. Detail di belakangnya ya. Ini juga ada fitur ya. Pegasnya ini bisa diangkat. Kakinya ini juara banget ya. Nah, ini pegasnya ikut keangkat ya. Kalau kita dorong ke bawah, ikut main ya. Cakep banget dan diecast ya. Untuk tahu yang mana aja yang diecast, kita akan cek ya. Nah, ini diecast ya. Besi. Jadi ini satu garis ini besi semua ya. Nah, ini juga besi ini. Dan ini juga bawah juga besi. Jadi banyak banget besinya ya. Ini juga besi ya. Jadi hampir banyak besi ya. Ini juga besi. Kemudian di bawah rok sini ya, ini juga besi. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini besi nih. Selangkangan, jadi join-join utama itu besi. Jadi benar-benar berat banget ya ini. Kita bakal tes artikulasi ya. Pertama untuk kepala. Selain mulutnya bisa menganga, ini jelas bisa menunduk. Nah, ini bisa goyang-goyang ya, dan ini mulutnya bisa dirapetin. Untuk rapetinnya mungkin kita pakai bantu ya. Agak keras ya untuk akhirnya bisa ini kita bisa putar, bisa nengok 360 derajat ya tanpa ada halangan ya. Nah, ini bisa nengok, cuma agak seret ya, joinnya agak seret. Dan hati-hati tanduknya ini ya, sangat lancip ya. Dan mulutnya suka banget menganga ya. Mungkin kelaparan ini si robot ini. Kemudian untuk tangan ya, ini armornya bisa diangkat seperti ini ya. Nah, jadi untuk kepala jangan sampai dia kena tanduk ya, hati-hati ya, jangan beradu. Tangannya ya bisa seperti ini, tangannya bisa diangkat ya, dan tambah lagi ya. Bener gokil ya. Ini kepala supaya tanduknya jangan kena ya. Nah, ini bayangin bisa jauh banget. Untuk tangan bener-bener rentangannya gokil ya. Nah, ini mungkin bagian nggak kelihatan. Nah, rentangan tangannya bisa seperti ini ya. Sangat gokil ya untuk Gundam ya. Bener-bener ke atas banget.
Tapi hati-hati ya, jangan sampai beradu dengan tanduknya ya, karena tanduknya panjang dan juga tajam, takutnya patah ya, ngadu sama si bahu. Kemudian kita akan coba untuk sikunya ini, dia double join, dia benar-benar bisa nekuk ke dalam ya. Nah, sedalam banget ya, dalam banget, mantap ya. Kemudian jari-jarinya ini full artikulasi ya, ini kalian bisa mainkan. Nah, ini jari-jarinya ya, jari-jarinya ini full artikulasi. Kita bantu. Jari-jarinya ini kayak pakai kutek ya dia, jadi kayak mirip Evangelion ya. Nah, tangannya Barbatos juga mungkin seperti ini ya, jadi jari-jarinya ya. Ini jari-jarinya full artikulasi ya, kalian bisa mainin sendiri suka-suka seperti artikulasi manusia ya, bener-bener. Nah, ini bisa digoyang-goyang ya, dia bisa artikulasi kiri kanan, juga bisa ditekuk. Nah, di jari-jarinya bener-bener main banget ya, ini jari-jarinya bener-bener juara. Mungkin kita bakal fokus ke jarinya ya. Untuk bagian jempol kalian bisa lihat di sini ada ball joint, jadi bisa leluasa ya. Nah ini, dan di setiap sendinya ini juga sama kayak sendi manusia ya. Nah yang untuk keempat jarinya ini bisa digeser kiri kanan ya. Nah ini, jadi selain depan belakang juga ada kiri kanan, jadi benar-benar artikulasi banget ya. Dan bisa ditekuk, dan sama kayak jari manusia ya, sendinya ini ada 1, 2 ya, jadi sama ya, 1, 2, bener-bener kayak jari manusia ya. Nah ini ada bulu-bulu ini, bener-bener cakep dan pakai kutek. Ini saya suka itu paintnya mantep ya, paint jobnya dan juga detail-detailnya ini gokil sih. Untuk tangan artikulasi seperti itu ya, dan ini juga bisa diputar-putar ya tangannya ini. Kita bakal cek lagi ya artikulasi ya. Mungkin untuk review kali ini durasinya agak panjang ya, karena memang si Destiny ini banyak banget aksesorisnya dan juga banyak gimmick ya, jadi untuk ngasih taunya nih memang agak lama ya. Nah ini bisa diputar-putar. Nah ini ada engselnya nih, jadi bisa digerakin, bisa diputar. Nah ini bisa atas bawah juga ya, jadi kayak ada semacam ball joint besar di sini nih. Ini ball joint besarnya nih. Nah di bagian sini dia ada ball joint besar untuk tangannya ya, jadi bisa muter kayak ball joint gitu. Dan untuk bagian selangkangan ini mantep ya, bener diecast. Ini diecast ya. Kita angkat tangannya dulu ya, supaya nggak mengganggu. Ini kita bakal buat speed ya. Speed tanpa ada hambatan ya. Gundam yang benar-benar mantap, dan ini benar-benar solid ya, solid banget. Ini nggak leto ya kakinya ya. Nah ini tuh nggak gampang jatuh ya, kakinya benar-benar solid ya. Maupun ini berat banget. Nah ini kalian bisa lihat, ini full diecast ya. Nah ini selangkangnya ini full diecast, nggak main-main. Nah, full diecast. Cuma di sini ada plastik sedikit ya, tapi sisanya ini diecast ya. Ini diecast juga, diecast juga. Benar-benar juara ya, kalian bisa lihat. Dan ini kaki belakang juga diecast ya. Ini juga diecast, jadi tengkoraknya ini bisa dibilang hampir seluruhnya itu diecast. Jadi berat banget. Untuk menopang berat si Gundamnya ini, jadi kaki emang harus banyak diecast ya, karena di atasnya ada beberapa diecast, jadi otomatis kaki harus banyak diecast ya. Kemudian untuk rentang ke depan ya, tadi ke samping, kita akan coba untuk rentang ke depan dan ke belakang. Rotasi ke depannya ya, cukup dalam ya, tendangan maut. Dan kehalang sama rok depan ya. Nah ini ada sendi rok depan, jadi
sejauh ini ya untuk tendang ke depan. Untuk tendang ke belakang ini diturunin sedikit. Nah, kita coba range ke belakang segini ya, kehalang rok belakang. Kemudian untuk engsel kaki ini ada double join. Wow, mantap ya, double join, dalam banget nekuknya. Dan dia banyak diecast-nya ya, bener-bener serot banget, karena ini diecast ya, bukan plastik, jadi bener-bener kokoh banget. Dan saran saya untuk bahan-bahan diecast itu, kalau kalian emang jarang mainin, sendi-sendinya sebaiknya dikasih sedikit pelumas WD-40 ya, itu supaya nggak terlalu karatan ya, jadi nanti terlalu seret banget. Dalam arti kita bukan mau bikin dia letoy, tapi smooth ya, jadi kita pengennya tuh artikulasinya smooth. Ini udah beberapa udah saya kasih WD-40, jadi gerakannya agak lebih smooth ya. Aslinya tuh serut banget, karena ini jarang banget dimainin ya. Nah ini kakinya pun juga ada engsel ya. Nah ini engsel kakinya nih mantep banget ya, juara. Mantap. Untuk engsel telapak kaki ini juga diecast ya nih. Telapak kakinya ada diecast. Yang belakang diecast, yang depan bawahnya plastik, tapi ini diecast. Nih kalian bisa lihat ya, ini diecast. Jadi yang bagian belakang ini diecast yang merah. Dan termaksud merah-merah ini juga diecast. Bunyinya beda ya. Diecast. Dan ini juga diecast ternyata ya, karena bunyinya beda, bunyi diecast, berarti telapak kaki benar-benar diecast. Jujur tadi ngangkat ini robot pegel ya tangan langsung ya. Nah ini kalau plastik seperti ini bunyinya ya. Nah, ini plastik ya, tapi kalau diecast bunyinya lebih maut ya. Nah kalau ini plastik nih, plastik redem. Ini plastik, ini diecast, ternyata telapak kaki banyak diecast ya. Pantes berat banget. Jadi ngangkat ini benar-benar berasa beratnya ya. Tadi artikulasi, terus di bagian paha juga ini bisa ada artikulasi kiri kanan ya di paha sini ya. Jadi nah ini bisa diputar. Nah, ini agak sedikit ada putaran ya. Walaupun nggak banyak ya ternyata ya. Apakah ini dikunci apa tidak ya? Tapi ternyata ada kunciannya, jadi nggak terlalu banyak putarannya ya. Kurang lebih untuk artikulasi seperti itu. Kita bakal lihat artikulasinya sudah, kita bakal lihat aksesoris ya. Kita dapat 2 parit ya, dan ini juga diecast ya. Mungkin review kali ini lumayan panjang ya, jadi bagi kalian yang memang mau lihat reviewnya aja, boleh jangan di skip ya, soalnya benar-benar panjang ya, aksesoris banget. Dan ini diecast juga ya, berat. Dan ini buat pasang di bagian bahu ya. Di bagian bahu ini ada tuasnya ya, jadi bisa dimasukin ke dalam dan bisa dikeluarin. Dan ini kita bakal coba pasang ya. Di sini ada bolongan. Nah ini pasangnya di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Saya rapikan dulu. Nah kalau sudah terpasang kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini bisa langsung dipasang capitnya ya, parang. Dan ini tinggal dicabut aja ya kalau memang nggak mau pakai ya. Nah, nanti ininya tinggal digoyang-goyang. Nah ini bakal copot. Agak keras ya ini.
Kalau nggak mau dipasang tinggal dimasukkan lagi ya, ini bisa di slot. Nah, tinggal ditarik keluar. Kalau dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dia bisa masuk ke dalam. Aksesoris parang ya, dapat 2 parang. Dapat ekor ya, cambuk. Tapi ini ekor juga, dan ini juga ada kawatnya, jadi bisa kalian mainkan ya artikulasinya ya. Dan ujungnya ini lagi diecast. Bener-bener serem ya, ini banyak banget diecastnya, jadi worth it to the maximum ya, gila dengan harga yang ditawarkan ya. Dan ini setahu saya di pasaran ini nggak nyampe 6 juta ya, padahal ini diecastnya lebih banyak dibandingkan dengan si Metal Beat buatan Bandai. Mungkin karena ini dia nggak bayar lisensi jadi bisa lebih murah ya, tapi apa yang kita dapat benar-benar mantap ya. Dan ini dapat konektor untuk pasang di ekornya, di pantatnya ya. Nah, ini biasanya dipasangnya di sini. Nah, di pantatnya ini ada lubang ya buat pasang ekornya. Nah, ini setelah masuk, nah pasang di sini, jadi kayak semacam ekornya dia ya. Nah, dan ini juga bisa diatur ya. Jadi ini ada bahan kawatnya ya di dalam ini. Nah, tuh seperti ini. Ini jadi ekor dan juga bisa dicambuk. Mantap, luar biasa ya. Aksesorisnya bener-bener fun banget ya. Dan nggak ada di aslinya Destiny ya. Kemudian kita juga dapat 2 pelindung tangan ya. 2 pelindung tangan ini ada konektornya. Nah, ini konektornya ini ya, tinggal dimasukin, dan karena di sini ada lubang. Nah, kalian bisa lihat ini lubang besar ya. Nah, ini buat masuk di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti tinggal dirapikan aja ya, sesuai yang kalian mau, itu kiri kanan. Dapat 2 tambahan ya, biar makin gahar armor untuk tangan ya. Berbeda dengan si Potion Toys, ini kali ini banyak banget aksesorisnya ya. Ini bisa juga dipasang di samping ya. Dan ini lagi-lagi diecast. Berat-berat banget. Ini bener-bener berasa banget ya niatnya. Nah, ini bisa dibuka juga ya. Nah, ini pedangnya nih. Nah, sarungnya bisa keluar. Nah, ini bisa keluar dan bisa dipasang lagi. Mantep banget ya. Aksesorisnya bener-bener juara. Dan ini cara masangnya ini ada songket ya di sini ya. Nah, ini kalian lihat ada songket di sini. Dan ini buletan, kalian tinggal taruh aja gitu ya. Nah, taruhnya seperti ini ya. Dan dipasang di ini, jadi kayak samurai. Bener-bener banyak banget aksesorisnya, bener-bener keren ya. Jadi kayak Destiny tapi dengan model yang bener-bener berbeda ya. Artikulasinya bener-bener mantap, senjata juga mantap. Dan ini lagi diecast juga ya, berat banget ini. Aduh, pedangnya ini berasa banget tebel begini nih, besi ya. Nah, ini maut nih, kalau buat ngetok orang keras juga ini. Hati-hati ya, ini tajam-tajam dan diecast. Bener-bener ya. Ini juga dapat lagi diecast lagi ya, tombak. Bener-bener gila ini si Barbatos X Destiny, dikasih diecast semua. Tuh, kalian bisa aduh ini ya, besi sama ketemu besi ini. Semua bahannya besi, senjatanya gila ini si Fiantini Toys ini bener-bener niat banget. Bunyinya maut. Pedang besar ya, tadi saya lupa sebut, ini pedang besar. Pedangnya Destiny tapi bentuknya beda ya, versinya si Fiantini Toys. Ini juga tombak, ujungnya lancip, hati-hati. Walaupun udah agak ditumpulin ya, tapi agak tetap tajam. Ini juga tajam, dan ini bahannya yang plastik cuma ini doang ternyata. Nih, yang abu-abu bukan diecast, ini juga plastik. Tapi sisanya ini diecast semua ya. Ini juga besi. Dikasih lagi bowgun. Bener-bener sadis ini senjatanya. Dan lagi-lagi ini juga banyak ada diecastnya ya. Ini kalian boleh tahu ini diecast ya. Ini bisa dikeluarin, bisa diselongsong buat ngokang, dan bisa dimasukin. Dan bisa ditekuk ya. Dan lagi-lagi ini diecast ya.
Ini diecast bener-bener nih sih, juragan besi ya, bukan metal build lagi nih, juragan besi, bukan metal build ya. Hampir semua senjatanya mengandung besi, bukan hampir lagi ya, senjatanya emang besi semua ya, walaupun nggak full ya. Ini besi juga. Menipu. Ini aksesorisnya aksennya kayak besi tapi bukan besi nih, plastik ternyata. Plastik. Kita akan tes. Nah ini metal alloy ya, jadi kayak besi tapi bukan besi nih. Ini juga ada besinya nih, sadis. Tapi yang pasti ini besi ya, dan ini juga besi. Senjatanya mantap ya, besi. Kemudian kita dapat 2 ya untuk pengait di belakang backpacknya ya. Jadi ini yang kecil buat naruh pedang. Jadi pedangnya ini bukan bisa ditaruh di samping, dan ini buat taruh bowgun ya. Kurang lebih seperti ini ya, dapat naruh bowgunnya, nanti diselipin doang, kunci nanti. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti tinggal diselipin aja ya, dikait. Sama yang ini buat yang pedang besar nih, pengait yang tadi yang pedang besar. Dan yang gak kalah keren nih sayapnya ya. Sayapnya ini ujungnya ini diecast ya. Kenapa diecast? Karena biar nggak kuat menopang sayapnya ya, sayapnya lumayan berat ya. Dan detailnya nggak kalah ajib. Kalian jangan terpukau ya. Waduh, mantap banget ini, dan bisa dibuka. Keren banget ya. Waduh, iya, bisa dibuka lagi. Detailnya juara ya. Dan dapat sepasang ya. Tapi kalau kalian yang set bonus itu bisa pakai 4 sayap ya. Mantap ya. Nah, ini bisa ditekuk lagi. Mantap jiwa. Dan untuk pasangnya ini mengait di backpack ya. Jadi backpacknya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan dia tinggal dipasang sayap di lubang-lubang ini ya. Jadi bisa 4 sayap atau 2 sayap dan 2 buat taruh senjata ya. Kita bakal coba tes 1 masukin ya sayap ya. Ini kita udah pasang ya sayapnya. Dan untuk pasang backpacknya nih di belakang ya, dia ada lubang slot, tinggal pasang aja ya. Nah ini slot, ketemu slot, tinggal masukin aja. Dan jadilah si Gundam Destiny dengan sayap mautnya ya, bener-bener juara. Dan ternyata di sini ada tambahan fitur ya. Waduh, mantep nih, kelupaan nih. Ini armornya ternyata bisa nepuk. Dan baru ketahuan ya. Mantap. Nih yang kelupaan tadi ya. Nah, ini bisa diangkat ke atas, dan ini juga ada klep-klep detail ya. Mantap. Berat banget, asli beratnya ini nggak main-main ya. Jadi bagi kalian yang beli bakal puas banget sih maininnya ya. Bener-bener sih juara habis. Kalian bakal puas banget ya. Kita bakal coba pasang berapa equip ya. Ganteng dan juara ya, ini pasang senjata dan pedang ya. Ini pedangnya kelihatan ya, bener-bener keren. Dan ini pelindung tangan, cakep. Detailnya ya, wow, mantap ya. Dan kuat ya, tanpa stand base. Padahal besi semua ya. Cuma saya nggak yakin ya kalau 4 sayap plus wing effect ya. Kita masih kurang bahas 1 wing effect. Kita bakal lihat wing effect ya. Dan yang terakhir adalah kita bahas wing effect. Ini bahannya kayak resin ya, resin clear. Mantap banget ya. Dan ini kalau kena lampu tembak, ini bakal nge-glowing gitu ya. Dan ini warnanya pun juga kayak glowing ya. Dan ada bolong-bolongnya, keren banget. Dan ini gede banget ya, 2 sayap. Nah ini saya nggak mau pasang, kenapa? Karena ini bakal makan space-nya gede banget ya. Ini baru efek yang gedenya aja ya, cuma efek yang kecilnya
jadi bakal lebih gede dibanding Gundamnya ya. Ini dua efek ini aja ya, benar-benar luar biasa ini si Viantina ini. Nah ini dapat lagi yang kecil-kecilnya ya, nanti di bawah dan di atas ya. Jadi kayak bikin efek butterfly ya. Bener-bener gila sih, gede banget. Jujur ini nggak bisa saya tampilin semua ya, karena memang ukurannya jumbo mambo. Nah ini pasangannya ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi hampir satu layar full ini nanti. Dan ini nggak susah untuk nangkepnya ya, gede banget. Intinya sih mantap, juara ya efeknya ya. Bukan plastik kaleng-kaleng ya, jadi kayak bahan resin ya. Bagus banget, tembus pandang. Antara plastik atau resin ya, saya juga kurang tahu, tapi kayaknya sih plastik sih. Kokoh soalnya, mantap. Dan warnanya juga nggak abal-abal, mantep banget, keren habis. Dan untuk terakhir kita akan bahas skala ya. Skalanya ini dengan WCF, skala dengan action figure 1/12 ya. Ini kebetulan adanya Jojo Jotaro SAS. Kemudian dengan Transformer Legend Scale. Kemudian dengan Master Grade. Dengan Master Grade ya, 1/100. Kebetulan adanya Heavy Arm. Kemudian kita akan bandingkan dengan si produk sebelumnya ya, dengan nama Fabric Potion Toys. Padahal itu sama ya, dan sama-sama berat. Buset ini, aduh, bener-bener berat banget ya. Ini 2 sejoli, beratnya bogem banget lah. Dan memang sebenarnya sama ya, tingginya hampir mirip. Cuma si Viantina Toys ini tipe robot jangkung dan juga kurus ya. Jadi memang dia tipe jarak dekat. Dan si Potion Toys ini dia itu sebenarnya Gundam Buster. Dia heavy Gundam ya, jadi persenjataan berat. Kalian bisa lihat lebih bulky dan lebih bantet, jadi agak lebih kelihatan lebih pendek. Tapi nggak apa-apa, justru lebih keren ya, jadi lebih bulky. Dan yang ini lebih ramping, kalian bisa lihat. Dan jujur saya ngelihat mukanya itu lebih mirip ke Eva, karena mulutnya itu kayak Eva, dan kaki-kakinya itu dan tangan-tangan itu ramping, ciri khas Eva ya. Lain kalau Gundam itu bantet-bantet biasanya ya. Kalian bisa lihat Gundam itu jarang banget yang ramping-ramping, biasanya kakinya bantet-bantet. Nah ini seramping-rampingnya Gundam nih paling segundam dia doang ya. Jarang banget yang Gundam itu yang tangannya panjang, kaki panjang. Ini yang udah lumayan ini aja masih nggak terlalu ramping ya, nggak terlalu tinggi ya. Kita bisa lihat di proporsi badan ke atas ya, badan ke atasnya ini sangat tinggi ya, si yang Viantina Toys. Kalian bisa lihat yang membuat dia kelihatan langsing adalah badan ini ya, ukuran panjang dari sini ke sini itu juga lebih tinggi. Sedangkan kalau untuk tinggi kakinya juga ini lebih tinggi sedikit ya. Ini kita bisa lihat ukur ini hanya segini ya. Bahunya itu dia lebih pendek dan juga lebih pendek ya. Kepalanya hanya si jidatnya si Viantina Toys. Tapi jujur dua-duanya puas banget. Diecast-nya banyak, nggak nyesel ngambil ini ya. Dan bahkan harganya di bawah Bandai ya. Saya nggak bilang Bandai itu nggak bagus, cuma untuk kolektor memang ini tuh layak banget ya. Memang dia ini pabriknya ini emang udah nggak terlalu banyak produksi ya. Dan dia bikin ukuran yang aneh ya, 1/2. Jadi nggak semua kolektor bisa ambil ya. Dan kalau Bandai itu original, kita juga tetap mendukung original Bandai ya, karena mereka kalau nggak ada Bandai nggak akan ada Gundam-Gundam lain ya. Mereka itu sponsor di Sunrise ya. Jadi kita juga harus dukung Bandai. Tapi sebagai kolektor saya merekomendasikan ini sebagai salah satu item memang bagus dan murmer ya. Jadi bukannya menjelekkan Bandai ya, tapi ini dengan kualitas yang bagus, harga lebih murah dari Bandai, sangat-sangat rekomendasi banget ya. Dan lebih tinggi dari Metami Bandai. Dan ada fitur LED ya, itu benar-benar cakep. Dan kalian yang mungkin penasaran dan pengen cari, itu mungkin di Tokopedia masih ada ya. Dan
sebelum langka, saran saya sebaiknya segera diambil ya, karena ini produksinya udah nggak mungkin produksi lagi, karena ini memang bukan original ya, jadi produksinya pun terbatas, dan kalau memang udah terproduksi ya nggak akan di reissue ya, karena bakal takutnya ketangkap sama Banda ya. Jadi sekali keluar ya udah dia putus produksinya ya. Jadi item-item seperti ini memang sebaiknya kalian ambil ya, keren banget. Dan jujur untuk nilainya ini 10/10 ya, nggak ada kekurangannya. Cuma bagi satu hal yang mungkin ya pecinta Gundam sejati ini mungkin nggak bisa masuk ya, karena ini nggak Destiny murni ya. Bagi kalian yang suka Metal Build yang benar-benar Gundam murni, mungkin yang ini masih bisa masuk ya. Ini tinggal dibuka armor, ini Gundam Buster masih mirip banget sama Buster. Sedang yang ini mungkin bagi pencinta Gundam Destiny asli ini nggak bisa masuk, karena mukanya beda, tanduknya beda, dan hampir beberapa part ini custom. Jadi mungkin yang pencinta Gundam Destiny sejati mungkin nggak akan bisa ambil ini, karena ini lebih mirip custom. Ya balik lagi preferensi masing-masing. Tapi jujur ini bagus banget dan solid banget dan berat banget dan premium quality banget, puas. Dan bagi yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih ya. Untuk kali ini reviewnya maaf agak panjang, ini pun udah dibuat seringkas mungkin ya, tapi ternyata memang panjang banget. Dan terus support ya channel Halim San aka oprek-oprek mainan, supaya saya bisa terus berkarya ya, melanjutkan memberikan video-video dibagi para kolektor yang suka Gundam, action figure, anime, atau Transformer. Pastinya stay tune aja ya, hanya di channel ini yang bahas-bahas Gundam-Gundam dan juga action figure lain dan juga Transformer. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan bantu terus channel ini ya. Jangan lupa nonton terus, nyalakan loncengnya ya, support. Terima kasih. Dan tetap semangat ya di era pandemi gini. Lebih banyak berkarya aja ya, jangan terlalu dipusingin ya. Yang bisa beli mainan ya beli, yang nggak bisa ya udah koleksi aja yang bisanya, atau bikin diorama dari figur-figur yang ada, atau sesuai kreasi kalian gitu ya. Jadi jangan memberatkan diri kalian harus beli mainan yang seperti saya review, atau mungkin yang budgetnya melebihi budget kalian. Jadi nikmati saja yang apa kalian miliki, karena itu memang anugerah masing-masing ya. Kalian punya bisa beli ini, beli itu. Jangan juga merendahkan kolektor lain yang nggak bisa beli, atau koleksinya mungkin harga lebih murah. Karena koleksi itu bukan diukur dari nilai ya, bukan dari harga, tapi dari kesukaan masing-masing dan preferensi masing-masing. Jadi sama kolektor, please jangan saling berantem ya, jangan saling merendahkan, saling menghargai, saling support. Di era-era seperti ini tetap bangkit supaya Indonesia maju lagi. Dan bagi kolektor tetap semangat, apapun yang kalian suka silakan kalian koleksi sesuai dengan preferensi kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.